Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Setiawan, dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran yang saya lakukan selama menjadi dosen. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen ini disampaikan kepada mahasiswa semester 2. Deskripsi mata kuliah pengantar manajemen ini berisi tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik, dan proses dalam sistem manajemen. Dalam penerapannya, menggunakan landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional mahasiswa agar mahasiswa memiliki kemampuan manajerial yang merupakan salah satu capaian lulusan mahasiswa manajemen. Tujuan mata kuliah pengantar manajemen adalah memberikan ilmu pengetahuan manajemen secara komprehensif, integral, dan terpadu sesuai dengan paradigma baru. Sehingga mahasiswa memiliki mindset atau pola pikir dan juga pola tindak yang mengarah pada pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh SDM di dalam organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini adalah mahasiswa dapat memahami fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Mata kuliah ini merupakan dasar teori dan konsep yang harus dipahami oleh mahasiswa karena setelah menjalani semester 2, mahasiswa akan menjalani atau mengikuti perkuliahan yang lain seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Sehingga mata kuliah pengantar manajemen merupakan dasar bagi mahasiswa untuk memahami apa itu manajemen sehingga nanti akan diterapkan dalam fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, saya memancing mahasiswa untuk memberikan argumen atau pendapat melalui gambar-gambar. Contoh yang saya tampilkan dalam slide ini, saya memacu mahasiswa untuk memahami maksud dari gambar ini. Nah, saya hanya berpikir sederhana saja, bahwasanya ketika mahasiswa melihat sesuatu itu jangan dilihat dari satu sisi saja, akan tapi bisa dilihat dari sisi yang lain. Contoh misalkan gambar yang saya tunjukkan dalam slide ini. Mahasiswa diharapkan bisa memahami gambar ini bukan hanya dari sisi konsumen, akan tapi dilihat dari sisi produsen. Artinya, bagaimana sebuah gambar atau sebuah hal itu bisa terjadi itu terbentuk karena melalui sebuah proses. Sehingga mahasiswa ketika melihat sesuatu itu bisa berpikir bagaimana sebuah karya atau sebuah produk itu terjadi. Misalkan dalam gambar ini, bagaimana gambar ini bisa tersusun atau menjadi gambar yang seperti ini, maka perlu adanya beberapa sumber daya yang dibutuhkan atau hal-hal yang dibutuhkan. Nah, proses berpikir inilah yang ingin saya harapkan atau yang ingin saya pacu pada mahasiswa agar mahasiswa itu berpikir untuk membuat sebuah proyek itu memerlukan berbagai macam sumber daya dan cara yang itu dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen yaitu POAC atau POAC. Nah, materi-materi yang disampaikan dalam pengantar materi manajemen ini meliputi konsep manajemen dan perkembangan pemikiran manajemen, filsafat manajemen, perencanaan, penetapan tujuan organisasi, pengambilan keputusan, dan juga evaluasi materi dalam satu sesi sebelum ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, ada beberapa materi yang mengarah pada fungsi manajemen yang lainnya, meliputi pengorganisasian,
yang di dalam pengorganisasian itu terdapat koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan dalam organisasi. Literatur yang kami gunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen yang pertama adalah buku karangan T. Hani Handoko yang disusun pada tahun 2011 yang berjudul tentang manajemen edisi kedua. Buku yang kedua yang kami gunakan adalah buku Bapak Suwadi W. dan kawan-kawan yang berjudul Pengantar Manajemen yang disusun pada tahun 2021. Buku ini pula yang ikut kami susun atau nama saya juga tertulis dalam penelusuran buku ini. Selain menggunakan buku, kami juga menggunakan referensi dari artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dalam mendukung kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar, kami menekankan kepada mahasiswa bahwasanya dalam berkuliah itu tidak hanya mencari tahu atau tidak hanya sekedar mengetahui saja. Dalam kuliah tidak hanya sekedar mencari tahu, tapi harus mempelajari. Sehingga mahasiswa harus memadukan bagaimana bisa belajar menggunakan teori dan juga belajar menggunakan penerapan atau praktek di luar kelas. Dalam mendukung Merdeka Belajar, perkuliahan dalam pengantar manajemen ini, saya berinisiatif untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode penugasan individual. Penugasan individual dalam mata kuliah pengantar manajemen adalah pembuatan makalah. Mahasiswa dipacu untuk mencari referensi dari artikel dan menganalisisnya berdasarkan kemampuan masing-masing. Sehingga mahasiswa mempelajari manajemen itu berdasarkan teori. Yang kedua, metode yang saya gunakan adalah metode presentasi. Berdasarkan slide materi yang saya sampaikan di awal tadi, saya memberikan tanda-tanda di beberapa pertemuan dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Dalam satu semester, saya menjadwalkan ada 4 kali sesi mahasiswa menjalankan diskusi untuk membahas beberapa tema-tema yang telah saya tentukan. Hal ini untuk membuat mahasiswa berani untuk memberikan pendapat, menjelaskan, dan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dengan rekan setimnya. Metode yang ketiga adalah tugas kelas. Tugas ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas sehingga mereka berkewajiban membuat sebuah proyek event yang itu dikerjakan secara sederhana tanpa mengurangi penerapan dari fungsi manajemen. Dalam penilaian, ada 4 kriteria, tugas 25%, keaktifan 20%, ujian 25%, UAS 30%. Saya menekankan adanya penilaian etika kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang nilainya bagus dalam 4 kriteria tadi, akan tapi nilai etikanya itu tidak memenuhi, maka ini akan sangat berpengaruh kepada mahasiswa. Saya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa bahwasanya etika itu sangat penting bagi mahasiswa dibandingkan penguasaan materi dalam sebuah perkuliahan. Nah, berikut adalah contoh model perkuliahan yang saya lakukan secara daring terhadap mahasiswa dalam mata kuliah pengantar manajemen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini jadwal kita di kelas manajemen D, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Bagaimana untuk kabarnya pagi hari ini semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ya jangan lupa sarapan ya, karena harapan saja tidak cukup ya untuk memulai pagi ini dengan penuh semangat. Jadi kita melanjutkan materi kita ya. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita telah membahas materi tentang konsep dasar manajemen ya. Jadi kemarin kita sudah memahami atau membahas tentang definisi
fungsi-fungsi manajemen, input manajemen ya, sehingga menjadi dasar bagi kita semua ya untuk membahas tentang manajemen secara mendalam. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu perkembangan teori manajemen. Ya, saya akan share screen ini. Apakah bisa dilihat layarnya? Sudah bisa Bisa, dilihat? Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Pak. Oke. Jadi seperti halnya rumpun ilmu yang lain atau bidang ilmu yang lain ya, manajemen itu merupakan sebuah teori yang dari waktu ke waktu itu mengalami yang namanya perubahan atau perbedaan. Tentunya kita masih mengingat ya, bahwasanya sebuah ilmu itu muncul dari pemikiran manusia yang melihat atau belajar pada kejadian atau fenomena yang muncul dalam kehidupan nyata ini. Semua ilmu ya, dan kita mengetahui bahwasanya sepanjang waktu itu ya, jika kita hidup di beberapa zaman yang berbeda ya, kita tentunya bisa mengetahui bahwasanya dari masa ke masa itu kehidupan ini mengalami banyak sekali perubahan ya. Jika jenengan punya saudara ya yang umurnya di atas 70 tahun ya, bisa jadi dia telah melewati 2 sampai 3 dekade yang itu pasti akan berbeda kondisinya. Nah, masing-masing masa atau zaman itu tentunya memiliki pemahaman atau cara yang berbeda untuk memahaminya atau untuk menjalaninya. Bisa jadi pada kondisi saat ini dan kondisi yang sebelumnya atau setelah saat ini itu cara menjalani kehidupan itu berbeda. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teori manajemen. Nah, teori manajemen ya, saya mengutip dari bukunya manajemen karangan Hadi. Itu ada 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama adalah aliran klasik, yang kedua adalah aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga itu adalah aliran manajemen modern. Nah, pada penjelasan ini ya, kita akan membahas sebenarnya ada 2 pembahasan ya, yaitu pembahasan secara konvensional dan pembahasan secara non konvensional. Pembahasan secara non konvensional itu adalah pembahasan secara ekonomi Islam ya. Jadi dalam teori Islam itu juga diatur tentang manajemen atau manajemen secara Islam. Akan tapi untuk sesi yang pertama ini nanti kita akan bahas secara konvensional, yaitu diyakini ada 3 aliran yang cukup terkenal dalam memahami tentang manajemen. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah aliran klasik ya. Aliran klasik tokoh yang sangat terkenal yaitu adalah Robert Owen. Nah, Robert Owen adalah seorang tokoh yang menekankan beberapa hal tentang manajemen. Nah, dia mengatakan bahwasanya pentingnya umur manusia dalam produksi, perbaikan kondisi kerja, dan vital machines ya. Jadi menganggap bahwasanya karyawan itu adalah sesuatu yang penting dalam menaikkan produksi. Yang ketiga itu adalah aliran manajemen modern ya. Beberapa hal atau ciri aliran manajemen modern ini contohnya adalah atau beberapa poin yang kita pelajari adalah ini ya. Dalam sebuah teori manajemen itu tidak bisa dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat ya. Jadi manajemen itu bukan hanya sebagai sebuah proses ya, tapi juga sebagai sebuah seni ya. Jadi bisa jadi ini adalah memperbaiki ya 2 teori yang berseberangan ya pada teori yang sebelumnya ya. Jadi antara teknik dan juga pendekatan manusiawi. Nah, pada dasarnya ya manajemen itu dia harus mengambil kedua-duanya.
atau bisa memadukan atau mengkolaborasikan sebuah proses teknik dan sebuah proses seni, ya tuh ya. Karena manajemen itu berkaitan dengan SDM manusia, dan manusia itu memiliki yang namanya pikiran dan juga perasaan. Atau secara teori psikologis, manusia itu terbentuk dari 3 hal, ya, afektif, psikomotorik, dan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu manajemen harus sistematik, ya, tertata, ya. Pendekatan manajer individual itu untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi, ya. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Nah, berkaitan dengan poin 3 ini, maka saya menampilkan sebuah tokoh dalam aliran manajemen modern, itu ya, yang tidak asing, ya. Tokoh ini bernama Abraham Maslow, ya, yang mengemukakan teori tentang hierarki kebutuhan manusia, ya. Maslow ya membagi kebutuhan manusia itu menjadi 5 tingkatan, ya. Yang pertama atau tingkatan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan secara umum, ya. Yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan rasa aman. Yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial atau social needs. Manusia membutuhkan orang lain. Nah, terus yang keempat, tingkatan keempat itu adalah kebutuhan pengakuan dari orang lain, ya. Jadi manusia itu butuh diakui oleh orang lain. Dan yang ketiga atau yang kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, ya. Jadi bagaimana manusia itu tidak bisa berhenti pada satu titik saja. Nah, insya Allah untuk kebutuhan hierarki kebutuhan ini bisa kita pahami semua dan kita benar-benar merasakan. Nah, tapi bisa jadi masing-masing dari kalian atau dari teman-teman semua itu berbeda-beda dalam porsi penggunaan kebutuhannya itu. Nah, itu nggih 3 aliran dalam manajemen. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak Yeni. Saya Yeni Nur. Pertanyaan saya yaitu, apakah ada bagian dari teori aliran klasik dan hubungan manusiawi yang masih relevan untuk diimplementasikan saat ini, Pak? Ya, Jika ada, apa saja itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ya aliran klasik tadi ya muncul pada abad ke-18, aliran hubungan manusiawi itu muncul pada abad ke-19, dan sekarang adalah tahun milenial, di mana tahun yang jauh berada pada munculnya aliran-aliran tersebut, ya. Nah, insya Allah ya, beberapa teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh terdahulu itu pada saat ini ada beberapa yang bisa dilaksanakan dan ada beberapa yang tidak bisa diimplementasikan. Nah, contoh sederhananya ya, misalkan teorinya Robert Owen ini yang berkaitan dengan umur manusia dalam produksi, ya. Tidak usah jauh-jauh ya. Indonesia itu negara kita itu ada regulasi ya yang mengatur tentang masa kerja dalam sebuah perusahaan, ya. Artinya ada undang-undang ketenagakerjaan itu yang membahas tentang masa kerja. Jadi misalkan ya, mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan masa kerja itu akan bermasalah, ya. Misalkan dalam sebuah perusahaan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Nah, ini kan nanti akan bermasalah pula, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Ketika seseorang status sebuah perusahaan itu mempekerjakan SDM yang secara umur itu lebih melebihi dari masa kerja, misalkan 70 tahun masih disuruh bekerja. Nah, ini di pekerjaan yang memang sudah tidak layak untuk, ya, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan. Jadi warisan umur manusia dalam produksi ini masih digunakan sampai sekarang. Terus yang kedua atau contoh yang kedua itu adalah
spesialisasi ya. Nah, maka kalau kita tidak usah jauh-jauh pula ya, insya Allah kita sudah sering kali ya menemukan beberapa lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan itu kan kita mengetahui ada beberapa satuan atau divisi yang ingin dituju ya, misalkan CPNS gitu ya. Itu kan ada beberapa beberapa apa namanya bidang ya atau apa itu kamu tuh mau ditempatkan di mana. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya konsep spesialisasi ini masih digunakan sampai pada hari ini ya atau masih relevan untuk diimplementasikan dalam waktu yang sekarang. Nah, itu ya sekilas 2 contoh ya. Mungkin ada feedback dari Mbak Dieni. Iya Pak, jadi berarti meskipun teori tersebut sudah lama, berarti masih bisa diterapkan untuk masa sekarang ya Pak? Ya, ada beberapa yang bisa, ada yang tidak bisa atau kurang relevan ya. Jadi sebagian bisa diadopsi pada saat ini ya atau generasi saat ini ya, dan sebagian lagi itu tidak atau kurang relevan untuk diterapkan saat ini. Seperti itu ya, Mbak Yeni, ada tambahan? Cukup Pak, terima Ya, kasih. oke. Ya, untuk mengakhiri sesi pertama ini ada sebuah clue ya. Jadi tentang karena pada saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi, maka ada sebuah clue ya. Bagaimana pendapat kamu atau kalian tentang tantangan manajemen saat ini? Mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Pak, Ya, silahkan. saya Rika Purnamasari. Pendapat saya mengenai tantangan manajemen saat ini, sebenarnya dengan adanya teknologi yang semakin canggih, manajemen itu sangat terbantu, Pak. Jadi saya contohkan dalam perusahaan dahulu sebelum ada teknologi, sistem untuk absennya itu bisa tanda tangan atau datang ke resepsionis. Tapi untuk saat ini dengan adanya teknologi yang semakin maju, semua karyawan bisa langsung masuk hanya dengan kartu akses ataupun fingerprint. Dan itu pun sangat membantu pihak manajemen untuk mengetahui kedisiplinan dari karyawan tersebut. Dan juga bisa membuat perusahaan meningkatkan produktivitasnya karena kedisiplinan dari karyawan-karyawannya itu. Tapi ada juga poin minusnya Pak menurut saya, yaitu ketika sistemnya itu trouble dan tidak ada back planning atau planning dadakan atau planning persiapan yang lain untuk menangani hal tersebut. Terima kasih.